Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan ulang materi tentang desain test case yang beranggotakan Naval Alfi Wibowo, Octavio Atsuliski, Kakam Ade Prasetyo, saya Nabila Ramadhani, dan satu lagi Damar Agista. Prinsip dan tantangan desain test case. Prinsip desain test case. Test case adalah skenario pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu fitur atau komponen dalam perangkat lunak berfungsi sesuai spesifikasi. Dalam mendesain test case ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus mencakup semua fitur. Semua fitur dalam sistem harus memiliki test case masing-masing untuk memastikan fungsionalitasnya bekerja dengan baik. Yang kedua, hindari pembuatan test case yang berlebihan. Penggunaan test case harus cukup untuk menemukan kesalahan dengan upaya yang minimal. Tantangan dalam desain test case. Yang pertama ada menjaga objektivitas dalam pengujian. Test case harus dirancang secara sistematis dan tidak bias dengan tujuan utama mengidentifikasi kelemahan perangkat lunak. Yang kedua, menemukan error dengan usaha dan waktu seminimal mungkin. Tujuan utama dari pengujian adalah menemukan kesalahan dengan cara yang efisien tanpa harus menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Metode desain test case. Yang pertama ada black box testing, yaitu menguji fungsi yang dispesifikasikan untuk memastikan operasional yang diharapkan dan mencari error. Yang kedua ada white box testing, menguji operasi internal produk untuk memastikan semua komponen berfungsi sesuai spesifikasi. Definisi test case. Test case merupakan panduan langkah-langkah pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak kerja seperti yang diharapkan. Setiap test case harus memiliki kondisi awal, masukan, dan hasil yang telah ditentukan. Kegunaan test case yaitu dalam black box untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi, dalam white box untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain. Definisi dan tujuan white box. Definisi white box yaitu metode pengujian perangkat lunak di mana penguji memiliki pengetahuan tentang struktur internal, kode sumber, dan logika dari aplikasi yang diuji. Fokus utamanya pada jalur eksekusi, logika keputusan, dan struktur data dalam program. Tujuannya yang pertama memastikan bahwa semua jalur dalam kode dieksekusi setidaknya sekali, mengidentifikasi kesalahan logika, kesalahan penulisan, dan cacat dalam kode, dan memverifikasi bahwa semua komponen internal berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Oke, yang pertama ada karakteristik dan metode desain white box testing. Nah, di sini kita terdapat bahwa ada 3 karakteristik dalam karakteristik metode white box testing. Nah, yang pertama ini adalah memiliki pengetahuan internal pada struktur program. Jadi pengujian white box itu juga harus membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap struktur kode atau kode sumber yang memang penguji itu harus memahami bagaimana kode itu dirancang dan setiap fungsinya tuh bekerjanya seperti apa. Nah, yang kedua tuh ada pengujian berbasis kode atau analisis kode untuk merancang test case. Jadi emang pengujian dilakukan dengan menganalisis cara kodenya tuh secara langsung. Nah, jadi memungkinkan penguji itu juga untuk merancang test case yang lebih spesifik dan menyeluruh. Jadi potensi bug atau kesalahan dalam kode itu pasti akan teridentifikasi lebih dini sebelum perangkat lunak itu digunakan oleh pengguna akhir atau customer akhir. Yang ketiga tuh ada mengukur berapa banyak kode yang telah diuji. Jadi dalam di cakupan pengujian atau test coverage ini indikator itu mengukur sejauh mana kode itu telah diuji. Jadi emang semakin tinggi pengujian semakin besar kemungkinan bahwa kode itu sudah diuji secara menyeluruh atau secara luas dan pastinya udah memiliki resiko error yang lebih kecil lah. Yang pastinya kita sudah menguji lebih tepat dan seluas mungkin. Nah, di sini ada juga metode design white box testing. Nah, yang pertama ini ada
cakupan pernyataan atau statement coverage. Di sini tuh statement coverage dipastikan bahwa setiap pernyataan dalam kode itu dieksekusi setidaknya 1 kali. Dengan kata lain, semua baris kode itu harus diuji, mengetahui apakah ada bagian yang tidak pernah dieksekusi selama pengujian atau sudah dieksekusi selama pengujian. Jadi emang ini penting juga menghindari adanya kode yang tidak terpakai atau belum diuji sama sekali. Nah, yang kedua tuh cakupan cabang atau branch coverage. Jadi emang branch coverage itu memastikan bahwa setiap cabang dalam keputusan logika seperti kondisi if else, switch case, selain itu pasti diuji sepenuhnya. Jadi memastikan bahwa setiap kemungkinan jalur atau fungsi tersebut itu tereksekusi dengan sempurna, dan pastinya tidak akan ada errornya ya. Dan yang ketiga tuh cakupan jalur atau path coverage, yang di sini tuh lebih luas dibanding branch coverage atau yang sebelumnya ya. Nah, di sini tuh mencakup semua jalur independen dalam program. Artinya setiap kemungkinan jalur eksekusi yang dari atas sampai bawah itu, jadi program itu diuji untuk memastikan tidak ada jalur yang terlewatkan. Jadi pastinya fungsinya tuh dari atas sampai bawah emang. Nah, yang keempat tuh ada loop testing, yang dimana tuh loop testing itu fokus pada pengujian struktur perulangan atau dalam kode ya. Nah, di sini tuh memastikan bahwa semua loop itu berjalan sesuai dengan batasan dan kondisi yang telah ditentukan. Next. Nah, yang di sini ada kelebihan white box testing ya. Nah, kelebihan di sini yang kita dapat tuh yang pertama ada deteksi kesalahan dini. Nah, di sini tuh metode ini memungkinkan penguji itu menemukan kesalahan logika dan kesalahan penulisan dalam kode. Jadi terdeteksi secara terdahului. Nah, dengan demikian white box testing tuh membantu mengurangi resiko bug sejak tahap awal. Yang kedua itu pengujian yang mendalam. Jadi dengan memahami bagaimana sistem bekerja secara internal, penguji itu juga dapat menganalisis lebih komprehensif dan lebih mendalam terkait struktur kode dan logika pemrograman. Dan yang ketiga itu ada optimalisasi kode, yang dimana tuh juga white box testing membantu dalam mengidentifikasi bagian kode yang tidak efisien atau tidak diperlukan. Jadi pengembang tuh melakukan optimasi kode yang bisa diharapkan untuk meningkatkan performa si sistemnya tersebut. Next. Nah, yang di sini ada kekurangan white box testing ya. Nah, di sini tuh ada memerlukan pengetahuan teknis. Nah, di sini tuh white box testing tuh juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pemrograman dan struktur kode. Jadi penguji itu harus memiliki keterampilan yang cukup di bidangnya, dan pastinya tuh harus yang expert dalam bidangnya untuk menganalisis kodenya tuh secara efektif. Nah, yang kedua tuh waktu dan biaya yang tinggi. Emang pengujian ini memungkinkan lebih banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan. Jadi dibanding black box testing, hal ini terutama berlaku untuk aplikasi besar, di mana analisis ini mendalam dan prosesnya lebih panjang dan kompleks. Dan yang ketiga tuh tidak menjamin kualitas secara keseluruhan, karena efektif dalam menemukan kesalahan dalam kode, tapi metode ini juga tidak menjamin semua aspek fungsionalitas itu pengguna telah diuji. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa skenario pengguna tidak terdeteksi karena fokus utama adalah analisis kode, bukan perilaku aplikasi dari perspektif pengguna. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya ya. Jadi di contoh pertama ini, di sini tuh kita ditunjukkan kode Python yang dimana tuh ada def max value a dan b. Nah, itu juga kalau dianalisis kan ini tuh cuman digunakan fungsi max value dan menerima dua parameter yaitu a dan b. Nah, yang ini tuh bertujuan untuk mengembalikan nilai maksimum dari dua angka yang diberikan sebagai parameter. Nah, kode ini juga memiliki statement if else. Jadi di if else ini ada if a lebih besar dibanding b, return a, else itu akan return ke b. Jadi yang dimana tuh pastinya a menurutkan mana yang lebih besar. Nah,
Jadi emang kondisi ini tuh kita akan membuat skenario dalam test case dalam bentuk mencari value mana yang lebih besar. Nah, kita coba lagi ke yang selanjutnya. Nah, di sini tuh pada contoh kode ini dapat dibuat berupa rancangan test case untuk memastikan tiap jalur kode dijalankan. Tes 1 bisa dilihat tuh, tes 1 itu bisa dilihat itu dari contoh kode ini itu bisa dijalankan seperti tes 1 kondisi lebih A. Misalkan kondisi A itu lebih besar daripada B. Nah, misalkan input A itu 5, B-nya 3. Nah, kita pasti berekspektasi pada outputnya itu adalah 5. Jadi menguji kondisi mana A itu lebih besar dibanding B. Karena A-nya itu adalah 5 dan B itu adalah 3. Yang kedua itu kondisi A lebih kecil dari B seperti A2 dan B4. Pastinya untuk mengira hasilnya itu adalah 4. Dan yang ketiga itu juga ada kondisi A dan B sama. Misalkan A7 dan B itu 7, yang dimana menguji kondisi di mana A dan B memiliki nilai yang sama, sehingga program harus mengembalikan nilai B karena A lebih kecil dengan B itu akan berlaku. Nah, di sini tuh akan disimpulkan tuh kalau emang semua jalur kode itu telah diuji dengan minimal 3 test case, yang dimana itu mencakup setiap kondisi dalam logika if else dan memastikan apakah terdapat potensi error dalam kode Python ini. Contoh white box testing 3. Setelah merancang test case, langkah berikutnya adalah menjalankan pengujian untuk memastikan fungsi bekerja sesuai harapan. Jika hasil dari max value A, B tidak sesuai dengan ekspektasi, maka program akan menampilkan pesan test case X violate yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam implementasi fungsi. Jika semua test case berhasil, maka akan muncul pesan all test case passed, yang berarti fungsi bekerja dengan benar. Contoh white box testing 4. Dari skenario pengujian yang sudah dilakukan, dapat kita ambil bahwa jika semua test case berhasil, dapat disimpulkan bahwa fungsi max value telah diuji dengan baik menggunakan metode white box testing. Semua jalur dalam kode telah dieksekusi, memastikan tidak ada kondisi yang terlewatkan dalam pengujian. Hasil sesuai dengan ekspektasi, yang berarti fungsi berfungsi dengan benar dalam berbagai kondisi input. Definisi white box testing. Untuk pengertian, metode pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki pengetahuan tentang struktur internal atau kode sumber dari aplikasi yang diuji, yang mana fokus utama pada input dan output dari sistem, bukan pada cara sistem memproses data. Tujuan black box testing. Tujuan yang pertama itu untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan juga kebutuhan dari pengguna. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi kesalahan, cacat, atau perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang aktual. Yang ketiga, menguji fungsionalitas, kinerja, serta keamanan sistem. Untuk yang karakter dari black box testing, yang pertama itu independensi, yang mana penguji tidak terlibat dalam pengembangan perangkat lunak sehingga dapat memberikan perspektif yang objektif. Yang kedua, fungsi pada fungsionalitas, yang mana menguji apakah fitur dan fungsi perangkat lunak yang bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, pengujian berbasis spesifikasi, yang mana menggunakan dokumen spesifikasi untuk merancang test case. Metode black box testing. Yang pertama yaitu equivalence partitioning. Metode ini membagi input data menjadi beberapa partisi atau kelompok yang dianggap memiliki perilaku serupa. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kasus pengujian yang perlu dibuat.
karena pengujian satu nilai dalam partisi dianggap mewakili seluruh partisi. Yang kedua, boundary value analysis. Metode ini berfokus pada pengujian nilai-nilai di batas atau tepi rentang input. Kesalahan sering terjadi di partisi ini, sehingga pengujian nilai batas sangat penting. Yang ketiga, decision table testing. Metode ini menggunakan tabel keputusan untuk memetakan kombinasi kondisi input dan aksi output yang sesuai. Tabel keputusan membantu memastikan bahwa semua kombinasi kondisi telah diuji. Yang keempat, state transition testing. Metode ini menguji perubahan status sistem berdasarkan input yang berbeda. Setiap satu sistem dan transisi antar status diuji untuk memastikan bahwa sistem berperilaku sesuai harapan. Kelebihan black box testing. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Tidak memerlukan pengetahuan teknis mendalam tentang kode sumber. Yang kedua, fokus pada pengalaman pengguna. Jadi, mengutamakan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga, dapat diterapkan pada berbagai jenis pengujian, sehingga black box ini cocok digunakan untuk pengujian fungsional, regresi, dan penerimaan. Kemudian kekurangan dari black box testing. Yang pertama, tidak menemukan kesalahan internal, sehingga dapat mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam logika internal atau struktur kode. Yang kedua, bergantung pada spesifikasi. Jika spesifikasi tidak lengkap atau tidak akurat, pengujian mungkin tidak efektif. Yang ketiga, mungkin memerlukan banyak test case, sehingga untuk mencapai cakupan yang baik, mungkin diperlukan banyak test case. Kemudian, contoh black box testing dalam berbagai skenario. Sini yaitu testing mengenai login pada suatu aplikasi. Yang pertama yaitu mendeskripsikan fungsi. Untuk fungsi yaitu login. Deskripsinya yaitu untuk memungkinkan pengguna mengakses akun. Untuk inputnya yaitu terdiri dari username dan juga password. Outputnya, jika credential valid, maka pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merancang test case. Yang pertama yaitu apabila username dan password valid, maka akan diarahkan ke halaman pengguna. Untuk yang test case kedua, apabila username valid namun password salah, maka akan muncul nanti kesalahan, yaitu password salah. Kemudian yang ketiga, apabila username salah namun password valid, maka akan muncul nanti kesalahan, yaitu username tidak ditemukan. Kemudian yang dilakukan langkah ketiga yaitu eksekusi testing, yaitu langkah penerapan dari rancangan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang pertama yaitu penguji menjalankan aplikasi, kemudian penguji memilih fungsi login, kemudian penguji melakukan input sesuai dengan setiap test case yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini ada perbedaan white box testing dan black box testing pada peningkatan pengujian. White box testing menguji berdasarkan pengetahuan tentang struktur internal dan logika kode. Contohnya, penguji menganalisis jalur eksekusi dalam fungsi max value, termasuk koneksi if-else, dan merancang test case untuk memastikan semua jalur diuji. Misalnya, jalur ketika A lebih besar dari B, A lebih kecil sama dengan B, dan ketika A dan B sama. Pada black box testing menguji berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa pengetahuan tentang implementasi internal. Contohnya, penguji merancang test case berdasarkan input dan output yang diharapkan, seperti menguji nilai maksimum dari dua angka tanpa mempertimbangkan bagaimana fungsi tersebut diimplementasikan. Kemudian perbedaan yang kedua pada fokus pengujiannya.
White box testing fokus pada logika dan struktur kode, mengidentifikasi kesalahan logika, kesalahan penulisan, dan jalur eksekusi yang tidak teruji. Contohnya memastikan bahwa semua jalur benar dan salah dalam kondisi if-else diuji. Kemudian black box testing fokus pada fungsionalitas dan hasil akhir dari aplikasi, mengidentifikasi kesalahan dalam spesifikasi atau interaksi pengguna. Contohnya menguji berbagai kombinasi input untuk memastikan output yang benar tanpa melihat bagaimana hasil tersebut dicapai. Perbedaan yang ketiga pada desain test case. White box testing, test case-nya dirancang berdasarkan analisis kode dan jalur eksekusi. Contohnya, menguji semua kemungkinan jalur dalam fungsi termasuk kondisi batas dan logika keputusan. Pada black box testing, test case-nya dirancang berdasarkan spesifikasi fungsional dan kebutuhan pengguna. Contohnya, menguji input yang berbeda, positif, negatif, sama dengan 0 dan 0 untuk memastikan output yang diharapkan. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Pada white box testing, kelebihannya dapat menemukan kesalahan yang tidak terdeteksi oleh black box testing dan memberikan pemahaman mendalam dalam kode. Kekurangannya memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam, lebih rumit untuk aplikasi besar. Untuk black box testing, kelebihannya sederhana dan mudah dipahami dan tidak memerlukan pengetahuan teknis tentang kode. Kekurangannya mungkin tidak menemukan kesalahan logika internal tergantung pada spesifikasi yang akurat. Kemudian kesimpulan dari materi yang telah kami berikan, white box testing dan black box testing merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam pengujian perangkat lunak. White box testing berfokus pada struktur dan logika internal kode, sementara black box testing berfokus pada fungsionalitas dan output dari sistem. Dengan menggabungkan kedua metode ini, pengembang dapat memastikan bahwa perangkat lunak tidak hanya bekerja sesuai spesifikasi, tetapi juga memiliki struktur kode yang baik dan bebas dari kesalahan internal. Dan demikian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.